Saya nggak pernah tahu bahwa saya punya DNA entrepreneur. Gerindra, gitu. Prabowo, gitu. Sri Mulyani, Pak Jokowi, gitu. Pengen ngerasain sih sehari gimana sih punya kemampuan untuk menciptakan solusi-solusi. Karena pada saat ini dia lebih kuat daripada presiden manapun juga. Bagian dari hidup. Netizen dan bagian daripada hidup. Orang mau buat Semua baik aja bisa disalahin, apalagi disambung-sambungin. salah. Betul. Gitu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Keempat, penyesalan terbesar dalam hidup. Penyesalan terbesar dalam hidup. Sebetulnya ini I have no regrets. Semuanya yang saya lakukan ini saya yakin ini adalah takdir dan jalan yang terbaik. So salah satu yang memang kalau dilihat apakah ada penyesalan-penyesalan, yang major penyesalan itu nggak ada gitu loh. Jadi saya lihat bahwa dulu ya mungkin investasi lah yang miss gitu loh. Ada investasi di sini rugi, terus atau investasi yang terlewati tiba-tiba untung besar gitu. Tapi saya akhirnya berpikir bahwa itu adalah bagian daripada journey, bagian daripada perjalanan kita, dan ini harus menjadi pembelajaran. Jadi penyesalan itu menurut saya adalah akhirnya memiliki satu dampak melihat sesuatu secara negatif dan bisa cenderung membangun pesimisme. Jadi saya hilangkan gitu kosakata penyesalan atau regrets di dalam hal-hal yang sudah terjadi gitu. Because nothing you can do about it. Sudah buat apa nyesel gitu, udah. Jadi rugi dua kali kan? Jadi rugi dua kali. Nasi udah jadi bubur, kenapa nggak bikin bubur ayam bubur gitu ayam, atau bubur apa gitu, bubur yang bubur goreng. Sekarang bubur ada bubur goreng. Ada bubur goreng ya? Ada bubur goreng. Jadi itu yang saya ingin coba bahwa dan itu bagian daripada kita juga at peace with the outcome ya. Jadi kita bagian dari kerja ikhlas itu adalah semua yang terjadi ya let it be gitu. Yang terjadilah gitu. Dan saya coba ngilangin penyesalan itu karena penyesalan itu akan nanti membebani kita dan akhirnya ya mungkin menurut saya bisa nanti malah menjadi sesuatu yang toksik dalam sistem kita gitu. Iya, jadi bahwa kita jadi sakit, jadi racun, jadi pikiran, jadi meranjak ke yang lainnya juga. Oke, pertanyaan kelima, kalau tadi kan penyesalan, sekarang keputusan terbaik yang pernah Pak Sandi buat dalam hidup. Keputusan yang terbaik salah satunya adalah keputusan yang terbaik. Adalah ini orangnya nggak ada ya, tapi rumahnya dia. Adalah menikah dengan istri saya, itu keputusan yang terbaik banget karena saya extremely lucky dapetin dia gitu loh. Terus kita sama-sama hidup dan udah tahun ini next month kita masuk 24 tahun pernikahan. Jadi itu salah satu keputusan yang terbaik. Yes. Dan mudah-mudahan dia nonton. Dan ini bukan bagian dari gombal. Tapi friends itu penting banget kan, mensyukuri gitu. Emang susah banget ya waktu dapetin Bu Nur ya? Ya saya pasti kan harus bersaing kan kita dengan hal-hal yang terbaik kita nggak akan dapatnya dengan mudah kan. Betul. Harus mungkin banyak tes juga nih yang harus dilalui untuk bisa jadi syarat. Putus balik akhirnya nyambung sampai sekarang gitu. Itu salah satu keputusan. Keputusan yang baik juga ya menurut saya. Dan ini ditolong oleh krisis sebetulnya tahun 97 adalah keputusan saya memulai usaha. Karena saya nggak pernah tahu bahwa saya punya DNA entrepreneur. Saya tahunya ibu saya seorang guru, ayah saya seorang karyawan profesional. Kalau tidak mengalami PHK waktu itu, mungkin saya masih jadi karyawan. Sekarang masih jadi investment manager atau investment professional di sebuah perusahaan besar mungkin di luar negeri. Tapi justru keputusan saya di PHK itu akhirnya saya
begitu di PHK saya mengambil keputusan kembali ke Indonesia dan memulai usaha. Jadi itu salah satu juga mungkin keputusan terbaik ya yang pernah karena krisis waktu itu harus diambil. Iya, dan true entrepreneur bisa mengubah sampah jadi emas kan. True entrepreneur bisa mengubah suatu musibah di PHK sekarang justru malah menjadi berkah, menjadi anugerah dan jadi hikmah. Oke, pertanyaan ke-6. Kalau Pak Sandi bisa mengajar satu mata pelajaran di sekolah, apa yang Pak Sandiaga Uno mau ajarkan? Ya pasti yang paling menjadi passion saya ya, entrepreneurship. Saya pengen banget ngajar supaya anak-anak muda kita punya literasi terhadap kewirausahaan. Tapi sekarang juga dari dulu pun juga udah sering ngajar kan, sudah keliling di kampus, ya kan. Makanya itu jadi karena ini passion saya ngerasa sangat enjoy menjalankan ini dan semakin saya banyak berbagi, semakin banyak share, saya justru dapat hal-hal yang positif, hal-hal yang banyak mengubah perspektif saya terhadap banyak hal yang harus saya hadapi di perjalanan karir saya. Oke, dan sekarang semuanya juga bisa belajar dari Pak Sandiaga Uno, nggak perlu ke kelas tapi ada di YouTube-nya. Ada Sandi Uno TV. Benar, itu salah satu platform terbaik untuk bisa belajar tentang bisnis, belajar tentang kegigihan dalam hidup, belajar tentang proses. Betul. Ya. Sandiaga Uno TV. Tombolnya ada di mana? Di sini. Di sini nih. Pencet tombol merah sesuai dengan warna bajunya Mbak Mary. Subscribe. Oke. Nah, kebiasaan unik atau aneh yang Pak Sandiaga Uno punya? Kebiasaan unik atau aneh? Ya, saya punya rutinitas ya, akhir-akhir ini ya. Kan lari muter-muter karena PSBB itu larinya sekitar-sekitar sini aja gitu loh. Jadi kalau lari sekitar-sekitar sini, lewat rumah orang yang saya kenal gitu, saya suka panggil-panggil dari luar. Jadi kalau lewat rumahnya Pak Prabowo, saya suka teriak Gerindra gitu. Prabowo gitu. Terus lewat Bu Sri Mulyani, ekonomi gitu. Deketan semua soalnya di satu lingkungan sini ya. Tangga di sini. Terus ada ini rumah teman saya Menteri Perdagangan, lewat situ saya bilang, gimana harga cabai? Agus Superman, harga cabai. Iya. Dia aja sih nggak dengar. Kalau kan di luar. Tapi orang-orang yang lihat lewat OJK ini kan di sini kepala OJK Pak Wimbo, harga saham naik. Gitu. Oke. Kenapa awal apa yang membuat Pak Sandi? Ya saya ini kan bagian daripada menyemangati kita semua ya. Betul. Pantesan tadi di sini kalau lewat mungkin mereka juga Bang Sandi. Iya, karena mungkin itu ngebales. Aku yang selalu belajar dari Pak Sandi. Wow. Halo, apa kabar? Kita memanen apa yang kita tanam kan. Berarti selalu nyemangatin orang, sekarang gantian orang diselamatin yang nyemangatin. Pak Sandi tadi kan bener. Lagi naik motor lu padahal lagi gak naik kenal motor, kan. Ya, saya lari, gak kenal juga saya. Bener. Oke, jadi ya again apa yang kita berikan pasti selalu akan kembali ke kita. Saya suka lari juga kalau minggu kan, kalau misalnya lari jauh lewat istana, saya teriak Pak Jokowi. Gitu. Serius. Suatu saat siapa tahu nanti dibales. Siapa tahu dia keluar gitu. Pak Sandi kan? silakan masuk minum kopi gitu. Oke, jadi itu kebiasaan unik ya, kebiasaan unik yang baru saja terjadi. Oke, pertanyaan ke-8, komentar paling pedas atau julid yang pernah Pak Sandi dapatkan? That's my problem. Buat saya tuh, saya nggak terlalu pay that much attention untuk komentar-komentar julid karena dulu tuh di awal-awal ya saya suka bacain gitu dan saya suka gini ya, terus saya jawab sendiri waktu awal-awal belum masuk ke ranah publik ya. Begitu masuk ke ranah publik saya harus membiasakan diri untuk disiplin membaca dan akhirnya ya sudahlah, setiap kali mendapatkan komentar julid itu mungkin orang itu perhatian kepada saya, ingin saya ada perubahan gitu loh. Jadi bunyinya aja saya nggak inget gitu loh. Terus kayak ketemu orangnya, pernah ada acara TV, saya ini Pak, seorang selebriti, waktu itu saya komen ini, mohon maaf ya, dalam hati saya
saya juga nggak Nggak baca ingat. gitu, nggak ingat. Oke. Mohon maaf ya, oh ya, tapi saya bilang ya nggak apa-apa, it's okay, saya bilang gitu loh. Tapi saya ingat aja enggak gitu loh, boro-boro gitu loh. Tapi ya kalau kita di ranah publik memang akhirnya harus terbiasa juga untuk ya mendapat komentar-komentar seperti itu dan jangan masukin ke hati, nggak boleh baperan gitu. Iya, iya. Nggak boleh baperan, nggak boleh masukin di hati, apalagi diingat-ingat. Waduh, apalagi diingat-ingat itu bisa jadi penyakit. Penyakit buat nanti, aduh kita pikir kok seperti ini ya gitu loh. Benar-benar, lagian belum tentu itu akun-akun beneran kan, banyak juga akun-akun palsu. Oh iya. Okay. Ada akun robot. Ada akun robot, so kalau kata zaman sekarang dibawa santuy aja. Dibawa santuy aja, Ci. Oke, pertanyaan ke-9. Kalau Pak Sandi bisa kembali ke masa lalu ketika masih remaja, nah nasihat terbaik apa yang Pak Sandi bisa berikan kepada diri Pak Sandi ketika masih muda? Oh ketemu saya pas lagi masih muda pas gitu. Pas lagi remaja waktu itu. Waktu remaja, bro potong rambut lah. Segini rambutnya. Dulu di mana sih sekolahnya? Pangudi Luhur kan? Segini rambut. Bro jelek banget potong rambut. Tapi PL kan emang begitu. Emang gitu dulu kan. Kan dulu saya Santa Ursula. Oh Santa Ursula, iya. Itu sekolah bagus Mas Sanur ya? Sanur gitu, Iya. jadi Sanur, suami saya dari Canisius. Canisius, oh biasanya begitu. Santa Ursula ketemunya sama Canisius, kalau Iya. PL ketemunya sama Tarakanita. Sama Tarakanita. Emang Bu Nur dari Tarakanita? Bu Nur dari Al-Azhar. Oke. Tapi anak-anak PL tuh memang gaul-gaul, maksudnya kalau dibandingkan misalnya kayak Canisius, biasanya kan mereka lebih culun-culun. Cupu-cupu. Lebih cupu. Tapi hebat-hebat kok lulusan Canisius banyak jadi menteri, ada gubernur. Iya dulu. Tapi ya itulah, jadi kalau ketemu ke ini adalah potong rambut lah, itu sudah gede banget gitu. Saya ngeliat foto-foto dulu, kenapa rambut harus segede gitu? Oke, pertanyaan ke-10. Apa yang seringkali ada di pikiran Pak Sandi belakangan ini? Sering banget karena COVID ya, saya kepikiran sama para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Kan saya pernah ngerasain di PHK ya. Dan mungkin mereka nggak memiliki kesempatan seperti saya, bisa pivot, bisa mulai UKM dan mulai berusaha. Dan ini yang menjadi satu beban ya buat saya untuk semakin giat untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan dia itu harus disentuh dengan mereka-mereka ini harus disentuh dengan satu semangat ya, satu dorongan agar mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 itu satu. Nomor 2, saya karena PSBB dan lain sebagainya, saya ingin berkontribusi. Nah, kita mulai melakukan secara mandiri rapid test yang gratis buat masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi setiap minggu itu saya pikir nextnya gimana ya, kita kan penuh keterbatasan, budgetnya juga kita nggak memiliki satu kelebihan. Jadi itu yang kita ingin ya banyak menghantui pikiran saya. I gotta do more. Saya perlu melakukan sesuatu yang lebih dan it's never gonna be enough. Kita harus terus berkontribusi. Jadi ini yang sehari-harinya membebani saya dan pagi ini kita melakukannya di Kelurahan Kramat Jati, di dekat Pasar Kramat Jati, baru 300 udah 9 yang reaktif. Jadi memang kita harus lebih banyak. Dan itu random ya, maksudnya random. Bukannya memang ODP atau maksudnya memang bukan orang. Ini enggak ini random, memang random aja. Jadi pedagang pasar, Iya. tradisional, pasukan oranye, Iya. pasukan biru, Oke. terus ibu-ibu jumantik, mereka ikut dan akhirnya ya karena mereka nggak ada gejala, Iya, tiba-tiba padahal nggak ada mereka gejala. tahu, Oke. kita untuk memutus mata rantai COVID Iya. itu memang harus melakukan triple T ya, testing, tracing, dan treating. Oke. Yes, semoga bisa lebih banyak juga yang Amin, bisa dites. Jadi kan kita juga bisa lebih tahu dan pencegahannya juga lebih cepat ya. Betul. Amin. Oke. Kalau Pak Sandi punya superpower, maunya punya superpower apa? Superpower itu kayak Superman gitu kali ya, terbang gitu. Man always love to fly kan. Jadi iya kalau jadi Superman itu kan bisa banyak banget mengubah ya. Ya kalau dari ada pandemi ini kita ubah menjadi kita bisa mengalahkan COVID gitu. Terus kalau punya superpower
bisa gerakin ekonomi gitu. Tiba-tiba Meridiana yang kecil-kecil itu banyak tumbuh, mimpi $1 juta itu ada semua. Jadi kalau pengen punya superpower itu bisa ciptakan lapangan kerja yang banyak, bisa beri peluang usaha untuk UMKM ini naik kelas. Karena saya ngelihat, saya terenyuh gitu, jumlah UMKM dari mulai saya ikut membina UMKM, memberdayakan UMKM itu di 20 tahun yang lalu kurang lebih, waktu saya baru memulai usaha, tiap tahun meningkat jumlahnya. Berarti kan jumlah usaha mikronya ini makin lama makin banyak, dan mereka itu menjadi pengusaha bukan karena by design tapi by necessity, karena keterpaksaan, karena keharusan. Nah ini harus kita berikan superpower supaya mereka naik kelas untuk bisa menjadi pengusaha kecil, menjadi pengusaha menengah, pada satu saat mereka menjadi pengusaha besar. Amin, amin. Oke, pertanyaan ke-12, cara paling ampuh untuk menghilangkan stres. Cara paling ampuh untuk menghilangkan stres, sekarang aku banyak karena di rumah ya, nonton itu streaming. Jadi sama Sulaiman. Streaming maksudnya streaming YouTube atau ada YouTube, Netflix, ada konten drakor. Ada masa seorang Sandiaga Uno nonton drakor juga? Ada konten-konten. Apa sih Netflix yang sekarang lagi? Sekarang yang kemarin baru kelar Joe Exotic itu yang di Amerika, terus kalau drakornya Itaewon ya. Terus ada yang baru juga nih, baru keluar ada jadi di ini, jadi nonton bareng sama. Apa ya, Married Life apa gitu? Ya, Married Life juga. Iya. Seru banget sih. Seru. Dan gak habis-habis gitu. Kadang-kadang saya suka takut kalau nonton itu karena jadi kecanduan, jadi tanggung gitu pengen nyelesain. Jadi kalau mau nonton itu make sure kita punya disiplin untuk berhenti di waktu yang, jadi binge watching itu untuk nonton itu memang kalau kita nggak ada disiplin tiba-tiba 6 jam nonton. Bener. Saya beruntungnya nontonnya sama Mbak Nur, dan Mbak Nur itu selalu kasih kode, ya udah selesai gitu, terus kita istirahat atau apa, tapi kadang-kadang dia langsung ngorok gitu tidur. Ya udah berarti udah harus matiin. Oke, that's good. Ya sometimes memang kita butuh hiburan, dan menonton salah satu cara yang paling ampuh kan untuk bisa mengubah state dan mengubah stres. Oke, pertanyaan ke-13. Kalau Pak Sandi ingin menjadi seseorang selama 1 hari, mau jadi siapa dan kenapa? Jadi siapa ya? Jadi mungkin aku pengen banget ngerasain tuh kayak Bill Gates. Bisa punya kekuatan to change and to make solutions for the world's problem. Dia punya Melinda and Gates Foundations kan, Melinda and Bill Gates Foundations yang punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini seperti kayak pandemi ini, dan mencari solusi terhadap perubahan iklim, climate change dan lain sebagainya. Jadi pengen ngerasain sih sehari gimana sih punya kemampuan untuk menciptakan solusi-solusi, karena pada saat ini dia lebih kuat daripada presiden manapun juga, karena ya dengan keadaan geopolitik seperti ini pemimpin-pemimpin mungkin sibuk ngurusin negaranya sendiri, sementara kan kita melawan COVID, melawan COVID-19, jadi kita mencari vaksin nih. Nah, yang punya benar-benar kemampuan untuk cari vaksin dengan cepat itu dengan dana yang dia miliki, dengan infrastruktur yang dia punya akses, dan dengan organisasi semua yang mensupport dia, itu ya Bill Gates sekarang. Jadi dan Bill Gates ini 2014 sudah mengingatkan kita akan ada pandemi nih, hati-hati gitu. Jadi saya pengen banget ngerasain 1 hari gitu. Walaupun ini sekarang jadi teori konspirasi ya, banyak orang. Inilah bagian daripada netizen dan bagian daripada hidup. Orang mau buat baik aja bisa disalahin, apalagi salah gitu. Jadi pengen banget ngerasain jadi dia dan bisa mengubah nasib jutaan orang mungkin. Oke. Thank you sudah menjawab 13 pertanyaan saya. Ya? Enggak, ada bonus pertanyaan nih buat Pak Sandi. Waduh, ditambah jadi 14. Bonus pertanyaan. Kalau tahun 2024 bakalan nyapres lagi, mau jadi capres atau cawapres?
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.